Pojok kiri Pak. Pojok kiri. Selamat siang, hari ini masih dari Pati ya. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Coach Rudy, sekarang kita mau ketemuin sama salah satu orang yang boleh dibilang orang gila dalam tanda kutip gitu ya untuk sepak bola. Terus kita tanya detailnya kenapa mau ngebangun lapangan yang segini gede ya. Terus tadi juga kita udah lihat meshnya yang nantinya kalau udah jadi itu bener-bener jadi yang top quality. Itu saya so far belum nemu yang sebagus itu di Indonesia ya. Ada namanya Pak Safin ya Pak ya. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik Mas. Alhamdulillah, ini terima kasih banyak Pak sudah dikasih waktunya. Saya tahu beliau juga orang sibuk baik di bisnis maupun di pemerintahan, tapi alhamdulillah berkenan meluangkan waktunya untuk channel TikTok Football First. Pak Safin, coba boleh cerita sedikit nggak Pak? Apa sih visi misinya kok Bapak ini mau membangun lapangan yang sebegini banyak, fasilitas yang sebegitu mewah? Monggo Pak. Jadi makasih Mas Yuke. Jadi terus terang memang kadang-kadang kita berpikir bahwa bagaimana teman-teman sepak bola ini bukan hanya dari bakat alam. Rata-rata kan pemain kita kan memulainya itu dari bakat alam. Betul. Tapi di Pati ya alhamdulillah kebetulan ini juga saya kebetulan dari desa ini, desa Mojo Agung, dan saya berpikirnya bagaimana kita menciptakan anak-anak ini nanti bisa berkiprah bukan hanya di lokal aja. Nah, untuk itu mulai dari dasarnya kita mulai dari ya yang paling kecil, mulai dari akademinya ini kita ciptakan supaya bisa berkembang dengan baik dan tentunya skill yang mumpuni juga. Saya terus terang kalau dari sepak bola saya bukan pemain sepak bola, saya hanya suka nonton dan saya pengen mempunyai cita-cita membangun anak-anak ini dengan olahraga sepak bola, tetapi dengan mental yang kuat, disiplin, dan tentunya ya etika moral ini yang baik. Ini yang mesti menjadi harapan kami supaya Pati ini benar-benar menjadi salah satu lumbung pemain nasional ke depan. Amin. Pak, ini kan juga perkawinan yang cantik nih antara bisnismen dan orang pemerintahan gitu ya. Apakah kedepannya juga akan ada terpikir untuk bikin seperti sport tourism gitu ya? Karena selama ini yang ada kan teman-teman kita nih, khususnya baik dari berbagai daerah, bukan cuma dari Jakarta, walaupun mayoritasnya masih orang-orang Jakarta, mereka traveling ke Singapura, ke Swedia, bahkan ke Norway, ke Inggris, buat ikutan sepak bola Pak di sana Pak. Turnamen 3 hari sampai 1 minggu di sana. Dan dengan fasilitas ini saya pikir kita juga bisa Pak undang tetangga-tetangga kita dari Malaysia, dari Singapura, bahkan mungkin dari luar Asia untuk datang ke sini mengenalkan bahwa Indonesia bukan cuma Bali, bukan cuma Jakarta, ada Pati dan tempat-tempat indah lainnya. Monggo Pak. Baik, jadi ya itu bagian daripada cita-cita saya aja. Saya pengen mendatangkan orang luar, baik itu secara nasional maupun internasional, untuk datang ke Pati dengan cara-cara mungkin ya olahraga. Nah seperti inilah saya berharap mungkin dari Mas Yuke, teman-teman semuanya mau bikin nanti turnamen internasional, mau bikin apapun di sini, insya Allah kami support dan tentunya kami berharap, kami sangat berharap karena dengan ya sport yang di desa dengan akses yang cukup baik ini, dengan lapangan yang cukup memadai, nantinya bisa didatangin orang-orang bukan hanya dari nasional aja, mungkin dari Singapura, dari Malaysia, dari mana-mana ya, semacam tadi disampaikan event di Italia itu ya, Gotia pada dan sebagainya itu bisa diadakan di Pati. Ya itu harapan kami ya. Gantian dong, mereka yang kita undang ke sini dengan fasilitas ini. Ini Pati ini kota kabupaten ya Pak ya? Betul, kota kabupaten. Nah, sejauh ini sepak bola atau kecintaan sepak bola warga Pati sendiri seperti apa menurut Pak Safin? Sebenarnya kecintaan sepak bola di Kabupaten Pati ini sangat luar biasa, dan tentunya kita juga di kabupaten punya klub yang sudah jalan, Persipa namanya, tapi juga kebetulan saya ketuanya, tetapi memang 2 tahun ini saya memegang itu dan terus terang aja belum mempunyai prestasi yang baik, tetapi saya harapan kami kita mulai dari dasar ini.
ini kan menciptakan dari mulai dasar bahwa pembinaan ini memang tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ujung-ujung jadi pemain prosesnya yang baik. Proses ini yang paling penting. Kalau kita pengen prestasi yang baik itu gampang sebenarnya. Tinggal kita beli kalau ada duit kan tinggal beli pemain tahu selesai gitu kan. Bahkan di level grassroots banyak sekali terjadi seperti ini. Ya gitu. Jadi memang kita kalau mau jadi juara mungkin ya tinggal kita beli, ada duit gampang kan gitu. Tapi kalau mempunyai proses inilah yang tentunya kita memerlukan energi sama-sama. Saya juga tidak bisa melatih sendiri. Saya ada namanya Coach Rudy, nanti juga ada teman-teman coach yang lain juga yang lisensinya cukup baik yang membantu di sini. Betul. Tentunya ini kerja kita bareng semuanya. Saya ciptakan fasilitas ini untuk menciptakan pemain-pemain handal. Nah, targetnya seperti itu gitu, Bang. Mantap, luar biasa. Nah, ini kebetulan tadi udah disinggung-singgung soal Coach Rudy. Kebetulan saya juga temannya Coach Rudy dari zaman kita sekolah, kuliah lah gitu ya. Termasuk Coach Rudy juga yang membawa saya mengenalkan ke dunia kepelatihan. Boleh ceritain sedikit Pak, ketemu Coach Rudy ini di mana? Ini anak Pamulang kok tiba-tiba nyemplungnya di Pati Pak? Ya waktu itu kebetulan kan kita lagi butuh pelatih untuk klub kabupaten ya. Saya telepon, saya tanya gimana mau menangani klub Liga 3 enggak dengan kondisi seperti ini dan sebagainya. Udah datang ke Pati dan tentunya beberapa kali pertandingan kita tidak beruntung, kita nggak lolos ke putaran nasional dan itu bukan menjadi patah arang buat saya, menurut saya. Terus saya bilang gimana nih, apa kita perlu membuat suatu akademi dan lain sebagainya. Terus beliau juga bisa memberikan satu gambaran buat saya bahwa ini kondisinya seperti ini dan saya, oke, kita jalan dengan kondisi ya sebenarnya tanggung kalau kita oke, dengan uang segini bisa jalan Pak, oke. Tetapi berjalannya waktu dengan uang segitu itu tidak ada apa-apanya gitu. Hanya sekeluar. Kalau sudah masuk di satu satu kegiatan itu sudah masuk dengan aktif, bidang aktif, all out ya Pak. Ya, saya yakin dengan kemampuan dan tanpa ini juga, walaupun memang saya mungkin di birokrasi, tetapi ini kita tidak memakai fasilitas birokrasi yang ada. Ini justru malah dari desa kita sewa tempatnya juga, dari ini kita ciptakan suatu lapangan kerja baru yang juga baru dan lain sebagainya. Ini memberikan satu gambaran bahwa komitmen kita adalah untuk mendidik anak bangsa, terutama memang di sepak bola ini. Luar biasa, tepuk tangan dan angkat topi buat Pak Safin. Pak Safin, ini kan bicara itu lagi berarti ada jiwa profesional yang harus dibawa gitu ya. Nah kebetulan saya juga punya teman-teman nih ya, mudah-mudahan nonton mereka yang juga pemilik perusahaan. Jadi kalau misalnya mau dalam tanda kutip kerja bareng di sini, mereka mungkin Pak, untuk sisi profesional baik itu sponsorship, mau majang logonya di sini dan lain-lain, monggo Pak, silakan. Jadi kami malah sangat berharap ya, sangat berharap tentunya ini kita bisa menciptakan sinergi bersama untuk kepentingan anak bangsa, untuk kepentingan teman-teman yang ada memang passionnya di sepak bola. Tentunya ini kami berharap, kami sangat terbuka, bisa diskusi bagaimana baiknya, dan untuk kemajuan ini sangat kita harapkan, dan tentunya ini kita profesional, monggo bisa diatur, pengennya bagaimana, hitung-hitungannya bagaimana, nanti bisa kita diskusikan dengan lebih detail lah ya. Jadi saya sangat berharap, memang ini kami tidak berharap dengan anggaran budget dari pemerintah, tetapi justru malah pengennya kita profesional dengan sistem kita mungkin barter iklan dan lain sebagainya, mau kita sampaikan nanti kita kerjakan. Jadi memang sudah saatnya sepak bola grassroots, sepak bola usia dini dan usia muda itu mengindustri ya. Kalau dibilang apakah bagus atau tidak invest di sini, bagaimana Pak jawabannya Pak? Kalau masalah bagus dan tidak itu ya kita tergantung dari hati kita lah ya. Jadi kalau kita bicara kita olahraga dan ini sebagian memang untuk sosial, untuk
anak bangsa, anak bangsa. Saya rasa kita nggak usah bicara untung rugi ya. Saya pikir nanti kalau kita bicara itu nanti sudah tendensinya udah macam-macam ya. Saya pikir nanti ini kalau sponsor jalan, ini semua jalan, saya rasa bisa berjalan dengan profesional. Tapi bisa berjalan profesional itu tentunya dengan dilakukan dengan profesional juga. Tapi kebetulan background saya juga pernah di marketing. Jadi kalau buat kacamata saya, itu udah sangat menjual karena tempatnya persis di pinggir jalan ya. Ini kota kabupaten yang sedang sangat berkembang. View-nya di sana nanti bisa lihat itu cantik banget, ada background Gunung Muria ya Pak ya. Jadi ini benar-benar sangat bisa dikawinkan dari sisi sports dan sisi profesional untuk bisnis dan tourism. Exactly. Untuk wisata olahraga. Iya, betul sekali. Pak, kalau misalnya nanti sudah berjalan nih, muridnya banyak dan ini kan harapannya mungkin bukan cuma dari Pati, bukan cuma dari Jawa Tengah, ini mungkin akan mengumpulnya orang-orang seluruh Indonesia di sini. Betul. Gitu. Ketika mereka katakanlah sudah jadi, next step-nya mereka mau di bagaimana kan Pak? Pemain-pemain ini yang sudah mendaftar di SPFA ini. Jadi saya pikir memang ini kan buahnya mesti kerja bareng teman-teman. Jadi saya pikir kalau di sini sudah berjalan, kita SD, SMP, SMA dan tentunya juga saya berharap di sini nanti juga ada university ya. Ya kita berharap itu pasti harapan itu kan tentunya insya Allah terkabul ya kita. Amin, kita doakan bersama. Tentunya itu kita mesti bekerja sama dengan kawan-kawan. Pencari bakat ini tentunya kita siapkan. Dan itu saya yakinnya nanti kan pemain nasional, internasional mau main di liga nasional maupun di liga luar negeri. Nah ini tentunya ini saling sinergi. Baik itu nantinya walau anak-anak ini bisa menjadi memang pemain sepak bola profesional dan saya berharap juga arahnya ke sana. Tetapi kalau tidak pun, ini etika, moral dan sebagainya kita didik dengan baik. Etika, moral dengan baik ini dan saya berkeyakinan bahwa nantinya juga murid di sini. Nah, ini kelebihannya. Kelebihannya nanti kita edukasi ataupun kita kasih pelajaran cara bertani. Cara beternak. Kebetulan saya ada tempat yang memang bisa untuk belajar itu lah gitu. Jadi mereka berprinsip bahwa kalau pemain sepak bola sudah pensiun, dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Betul. Ini kan gitu. Masa depan kita, waduh suram ini setelah mungkin jangan sampai ya kecelakaan mungkin kakinya atau dan lain sebagainya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, udah tidak menjadi pemain nasional. Dia bisa bertani, dia bisa beternak. Ini saya harapkan menjadi salah satu tambahan yang mungkin belum ada di tempat lain. Ini yang cita-cita saya. Mungkin kalau perlu nanti bisa ke kandang sekalian, bisa liatin kambing, bisa liatin ayam, cara beternak ayam, cara memelihara kambing, cara menanam pohon durian, cara menanam pohon alpukat dan lain sebagainya. Itu kita ada di sini. Saya udah nggak sabar mau nyelak. Karena apa? Ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang, ya. Bahwasanya hidup terbaik adalah kembali ke alam, ya. Yang diajarkan beliau ini semua yang ada di alam. Bertani, kita nanam sesuatu yang dari alam. Berternak itu sesuatu yang sudah dihadiahkan Tuhan sejak dulu. Yang sayangnya untuk anak-anak sekarang mungkin agak jijik atau apa, tapi kalau jangan salah lagi, itu banyak sekarang udah pengelolanya sangat profesional ya. Jadi boleh ya Pak, nanti kita juga diajak ke sana ya Pak. Boleh nanti kita lihat. Habis ini mungkin ada kok yang dekat yang di sini bisa lihat, nanti ada kita. Boleh, mantap. Itu life skill yang benar-benar harus dipelajari. Jadi umur pesepak bola itu sangat pendek. Apa setelah sepak bola itu yang juga perlu disiapkan, karena setelah itu hidup tidak akan stop, hidup akan terus berlangsung. Bagaimana Anda bisa survive? Salah satunya kita bisa belajar banyak nih dari Pak Safin. Pak Safin, oke, selain yang sudah diobrolin tadi gitu ya, kalau misalnya ada anak Pati ini yang ternyata dia punya skill bagus, punya mental bagus, nah kemudian ada tim dari Eropa atau luar negeri yang melirik, kira-kira Pak Safin berkenan nggak untuk mensupport anak ini sampai ke level yang lebih bagus? Tentunya bukan sekedar membawa nama individu, tapi juga nama Pati dan mungkin secara global membawa nama Indonesia. Baik, jadi justru malah saya sudah sampaikan ke Coach Rudy bahwa kalau ada anak Pati yang berpotensi yang baik,
sekolah di sini kita kasih beasiswa. Ya. Di sekolah di sini kita kasih gratis. Ya. Tentunya ini untuk apa? Mendorong supaya mereka ini bisa menjadi pemain-pemain yang bukan hanya nanti di Pati, tapi di level yang lebih tinggi lagi, baik nasional maupun ya syukur-syukur malah bisa berkancah di internasional. Ini saya sangat bisa support sekali bahwa kita adakan seperti ini. Yeah. Kebetulan kayak SSB gitu ya, SSB di sini khusus untuk anak desa Mojoagung kita gratiskan, Mas. Wow. Nah, ini kita buat fasilitas kebetulan di desa ini. Yeah. Tapi kalau yang desa lain tetap ada, ini kan ada iurannya, itu normal di mana-mana seperti itu. Kalau ya. khusus untuk orang Mojoagung, free itu boleh ditanyakan, gitu aja. Jadi alhamdulillah nih kita masih bisa ketemu orang seperti Pak Safin karena nawaitunya juga nggak melulu ngomong bisnis, tapi juga ada jiwa sosialnya bahwasanya anak-anak yang khususnya dari Pati atau bahkan mungkin dari yang lain gitu ya, untuk membawa nama daerah, membawa nama negara, insya Allah beliau siap pasang badan gitu ya. Jadi luar biasa, dan itu yang harusnya dilakukan juga Pak. Ini cerita sedikit, nggak apa-apa ini live di depan kamera. Ada juga seperti Bapak ini ya, anaknya sudah hampir jadi, tapi ketika mau diberangkatkan ke Eropa, bicaranya lagi-lagi uang di sana lebih sedikit daripada dia main di Malaysia atau di Thailand Pak. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi sama Pak Safin dan anak didiknya kelak ya. Iya. Jadi saya berharap ini juga menjadi tempat pembelajaran lah semua pihak di sini. Saya berharap juga ini Pati memberikan yang terbaik buat ya terutama di Mojoagung ini, untuk Pati, untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia, bahwa ini adalah ya tempat-tempat yang memang kita ciptakan untuk kebaikan bangsa ini. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang dari Football Traveler, teman-teman artis yang pada biasa main bola, tolong bantu nih support agar tempat ini lebih terkenal, karena percaya sama gue, ini bakal jadi salah satu kawah candar di muka pembentukan sepak bola atau sport tourism atau apapun yang menunjang jiwa-jiwa positif untuk bisa berkembang ya, bahwa Indonesia bukan cuma Bali, bukan cuma Jakarta, ada Pati salah satunya. Oke, trust me, this is one of the biggest soccer development. Thank you Coach Rudy udah diundang ke sini. Thank you juga Pak Safin. Nanti tolong temenin saya jalan-jalan sedikit ya. Untuk itu di situ kan tadi ada patung besar sekali, ada apa konsepnya nanti kita tanya-tanya lebih lanjut. Tapi untuk yang ini kita tutup dulu. Terima kasih sekali lagi Pak Safin. Untuk TikTok Football First, saya Coach Yahya dan Pak Safin. Oi oi oi, salam olahraga.